Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, saya Muhammad Safil Zaki Maulana dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Izin mewawancari Bapak seputar etika profesi lingkungan. Mungkin dari yang pertama, boleh nih Bapak memperkenalkan diri serta posisi di perusahaan ini Bapak menjadi apa, lalu udah berapa lama Bapak di sini? Oh, ya. Udah. Izin memperkenalkan, nama saya Misbah. Dan saya tugasnya di Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah mulai dari tahun 2004, 2018 saya ke Dinas Tenaga Kerja, sampai 5 tahun balik lagi ke DLH lagi saya 2024. Alhamdulillah. Nah, di sini di TPS 3R ini saya sebagai koordinator aja, hanya sebagai penanggung jawab ada, tapi yang teknis di lapangan udah ada. Nah, itu kita udah ada, alhamdulillah. Di sini juga kita mengolah sampah mulai dari tahun 2012 sampai saat ini, dari mulai pelayanan dari cuma 30 kakak, sekarang alhamdulillah udah melayani 750 kakak. Dari sampah cuman 50 kilo, sekarang alhamdulillah udah 1,2 ton sampah rumah tangga ya, sampah rumah tangga. Dan waktu ini alhamdulillah kita punya binaan Bank Sabah Bank Sampah yang kita coba bantu jembatani, yang kita coba bantu untuk edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi, dan kita juga untuk menjembatani untuk pemasangan. Alhamdulillah mereka dengan semangat respon ikut sama kita di sini. Alhamdulillah sebulan yang barang yang masuk bank sampah ke sini sekitar 30 ton lebih. Nah, itu sampah yang anorganik ya. Alhamdulillah itu khusus dari bank sampah, bukan sampah rumah tangga. Jadi kalau sampah yang rumah tangga satu bulan ya sekitar 36 ton. Kalau bank sampahnya 30 ton ya sekitar 60 ton lah yang masuk ke sini. Kita punya pegawai 11 orang. Alhamdulillah. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih alasan Pak Misbah memilih bidang ini? Karena kan di Indonesia ini kan jarang banget yang peduli dengan bidang sampah gitu. Ya, kenapa saya memilih ini? Sebenarnya awalnya tidak memilih, awalnya karena ketidaktahuan. Karena saya baru masuk ke DLH, ternyata banyak banget permasalahan sampah. Akhirnya saya dengan keluarga mengusulkan bagaimana ada tempat pengolahan sampah. Di sini alhamdulillah usulkan ini kenapa? Karena memang di sini dulu tidak dilayani oleh pemerintah kota. Jadi sampahnya ke kali, jalan kosong, dibakar lah semua itu. Jadi pada nyatanya itu jadi karena kebiasaan ya, dulu tidak ada TPS 3R, tidak ada nama tempat pengolahan sampah, jadi rata-rata masyarakat membuang sampah ke kali, ke lahan kosong dan membakar. Nah, itu jadi permasalahan. Nah, semenjak saya gabung di DLH, alhamdulillah ternyata ada sedikit ilmu lah, yang memang sedikit ilmu yang memang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahkan efek manfaatnya ternyata banyak, alhamdulillah. Nah, ini ternyata di dunia sampah itu kalau kita berpikirnya positifnya, banyak banget positifnya. Kalau negatifnya ada negatif, tapi bagaimana kita cara pandangnya aja. Kita mengajarkan ke masyarakat tuh jangan terlalu memandang negatif. Karena apa? Kalau kita yang selalu memandang negatif, makanan enak pun kalau kita pandang negatif akan jadi masalah gitu. Nah, alhamdulillah sedikit laut kita berjalan ya. Kegiatan ini pun saya memang awalnya tidak mengerti, awalnya juga tidak paham, dan setelah kita jalani ternyata alhamdulillah
banyak banget untuk nilai positifnya buat masyarakat, buat pendidikannya juga iya, buat lingkungannya juga iya, dan sumber ke ekonomi juga iya, alhamdulillah. Selanjutnya boleh nggak Bapak ceritain tanggung jawab Bapak sebagai koordinator ya di Sini. yang Ya, tanggung jawab saya di sini, alhamdulillah saya dari tahun 2012 menangani masalah sampah. Tadi yang awalnya tidak terlayani, saya alhamdulillah ngolah sampah di sini. Dari tadi masyarakat yang menolak adanya tempat pengolahan sampah, bahkan berpikirnya itu adalah tempat pembuangan sampah. Karena apa? Saya bilang jangan samakan tempat pengolahan sampah dengan pembuangan sampah. Karena apa? Pembuangan sampah itu adalah tidak ada yang namanya perlakuan atau tindakan yang namanya pengolah. Kalau di sini kan harus dilakukan adalah pemilahan juga. Selain memilah berarti kan harus diolah. Nah itu yang kita lakukan, pengurangan lakukan. Alhamdulillah ya pahit manisnya alhamdulillah namanya kan bayar. selanjutnya namanya pekerjaan pasti selalu ada risiko ya Pak. Betul. Mungkin boleh diceritakan risiko atau bagian krusial untuk menjalani pekerjaan. Ya, resikonya banyak. Resikonya satu sisi karena apa tadi masyarakat selalu memandang negatif sampah itu jadi sumber masalah. Sampah itu adalah menjadi salah satu yang menjijikan. Sampah itu adalah kumuh gitu kan. Ya memang iya kumuh gitu kan, memang itu dari segi negatifnya. Resikonya orang memandang seperti itu. Karena apa yang harus kita lakukan itu adalah resiko yang paling berat itu menghadapi masyarakat. Bukan masalah sampahnya. Kalau saya nggak, karena masalah sampah itu adalah bukan makhluk hidup. Ini adalah benda mati. Mau kita gimanain pun kita bisa selesaikan. Tapi yang makhluk hidup nih yang susah berhadapan, apalagi dengan manusia dengan otak yang berbeda, pola pikir berbeda, pemahaman yang berbeda, cara pemandangannya berbeda itu. Tapi rata-rata masyarakat itu memandang sampah itu selalu negatif. Nah ini yang jadi kendala menurut saya adalah menghadapi masyarakat. Tapi dengan lambat tahun alhamdulillah masyarakat udah banyak menilai yang positif. Ternyata yang tadinya menjijikan alhamdulillah berubah menjadi menjanjikan. Yang tadinya sampah ini adalah sumber masalah, sumber musibah, alhamdulillah berubah sedikit-sedikit dan nambah berkah. Berkahnya apa? Yang tadinya pengangguran ikut kerja di sini. Yang tadinya mereka tidak ada penghasilan, alhamdulillah ada penghasilan. Yang di sini kerjanya alhamdulillah bukan orang mana-mana, tapi memang warga sini semua. Dari lokal kita coba memberdayakan masyarakat. Gitu. Bahkan kita yang kerjanya juga ada dasar wisma 2 orang, terus sama disabilitas 2 orang. Itu jadi kita memberdayakan mereka karena mereka juga manusia, punya keinginan, punya kebutuhan. Makanya kita coba mikirkan mereka juga. Selain sampah yang kita pikirkan, masyarakat yang merasa kekurangan kita coba bantu. Itu. Kalau balik lagi kalau masalah sampahnya, kalau menurut saya sih sampah mah ya mau kayak gimana aja, gimana kitanya. Gimana kitanya mau dibawa masalah ya pasti masalah, dibawanya enjoy, dibawanya positif, insya Allah banyak positifnya gitu. Kalau yang paling berat itu adalah menghadapi masyarakat, manusia yang untuk menyadarkan masyarakatnya. Itu yang paling sulit itu masalahnya. Kalau yang lain-lain insya Allah sambil jalan lah. Kita untuk pekerjaannya di sini masyarakat sekitar di luar. Yang kerja di sini masyarakat sini, bukan masyarakat mana-mana gitu. Karena kenapa kita coba untuk kearifan lokal. Kita yang kerjanya ya lokal sinilah. Jadi makanya biar mereka merasakan, biar mereka juga menikmati, biar mereka juga yang tahu nilai positif dan negatifnya.
adanya tempat pengolahan sampah gitu kan. Kalau saya coba untuk rekrut dari mana-mana yang tidak tahu permasalahan ini, otomatis mereka tidak merasakan. Tapi kalau memang kita merangkul dengan warga sini, nah itu yang akan dirasakan mereka, walaupun tidak semua gitu. Tidak semua mau gitu. Karena apa? Gajinya nggak UMR, gajinya namanya dari sampah gitu kan. Nanti kalau merekrutnya itu ada keterampilan khusus kah, atau skill apa gitu? Skillnya kalau saya sih nggak lihat skill, yang penting punya kemauan dulu gitu. Karena kalau skill nanti bisa kita latih. Kalau kemauannya nggak ada, skill punya banyak juga, kalau dia nggak mau mah tetap aja dia nggak mau. Makanya tadi kenapa saya coba untuk rekrut disabilitas juga itu kenapa? Karena mereka punya keinginan. Nah kita rekrut, nah kita tinggal ngajarkan, makanya yang disabilitasnya yang apa? Yang tunawicara, yang tunarungu, nah itu kan kita ngajarinnya lumayan. Tapi dengan mereka mau, kita sabar, alhamdulillah mereka bisa kok gitu kan. Karena barang sampah itu sebenarnya nggak mesti harus barang yang memang harus teknologi gimana, walaupun dengan cara manual pun sebenarnya bisa gitu. Walaupun memang kalau ingin berkembang harus ada teknologi gitu. Mungkin yang terakhir ya Pak, ada pesan nggak sih buat mahasiswa, apalagi kita kan generasi muda yang Iya. harus melek lah dengan sampah, ada nggak dari Bapak sendiri? Ada sih pesannya. Jadi kalau untuk mahasiswa, sebenarnya bukan mahasiswa aja sih. Kalau mahasiswa kan bahasanya nanti tahu dititik beratkan mahasiswa. Sebenarnya buat semua, ya apalagi yang memang mahasiswa ini menjadikan salah satu tombak nanti generasi muda yang kedepannya akan menjadikan pengganti yang tua-tua. Nah ini buat mahasiswa kalau bisa sih tetap terus giat dalam bidang lingkungan, jangan pernah menyerah, jangan pernah ibarat putus asa, jangan pernah ibaratnya gentar dengan hadapan manusia gitu kan. Karena selama kita melihat berbuat baik, insya Allah pasti ada hasilnya baik. Walaupun itu hambatan, pasti ada solusinya. Nah ini apalagi mahasiswa ini adalah salah satu yang memiliki wawasan di pendidikan, yang memang harus mengajak ke masyarakat itu jangan terlalu bahasanya maaf, kita harus dilihat kondisinya beda, walaupun kita zaman now gitu kan lihat, tapi masyarakat tidak semua mengerti gitu kan. Jadi harus kita pakai bahasa masyarakat, bagaimana caranya merangkul masyarakat, bagaimana caranya mengajak untuk mereka untuk peduli. Insya Allah kalau kita ajak hati ke hati, yakin banyak yang mengikutnya. Gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Misbah atas jawabannya. Sama-sama, cuman itu aja sedikit ya. Kalau mohon maaf kalau memang jawaban saya dari